Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat santri, cerita-cerita khurafat, karomah-karomah palsu yang selalu digembar-gemborkan oleh para habaib anbi ini terus menerus digembar-gemborkan. Bahkan di situs-situs NU pun ini banyak menceritakan tentang karomah-karomah yang sangat bertentangan dengan akidah, yang sudah tidak semestinya untuk dipublikasikan. Berikut ada beberapa karomah palsu Faqih Muqaddam yang disampaikan oleh Kiai Abdul Aziz Misik. Kita simak penjelasan dari beliau. Karomah palsu Faqih Muqaddam ini adalah leluhur dari Ba'alwi Habaib di Indonesia. Ini tentang karomah palsu Faqih Al-Muqaddam banyak diajarkan, disampaikan kepada orang-orang Nahdien. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Semua karomah-karomah palsu ini bila dipercaya oleh orang-orang NU Indonesia itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Karena apa? Siapa itu Faqih Al-Muqaddam? Tidak ada hubungannya dengan NU, bukan muassis NU, bukan termasuk golongan orang-orang yang menjadi akidah NU, misalnya 4 imam madhab. Tidak ada hubungannya. Apalagi sudah diyakini bahwa Faqih Al-Muqaddam atau keluarga Ba'alwi itu bukan dari keturunan Rasulullah SAW, sudah valid secara tes DNA dan secara kajian sejarah dan kajian kitab-kitab nasab fiqh akal sehat. Karomah palsu apa itu diantaranya? Ini disebutkan berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 karomah palsu Faqih Al-Muqaddam menurut orang-orang NU, menurut orang NU, menurut akidah NU. Yang pertama yaitu Mi'raj 70 kali dalam semalam. Secara logika akal sehat, kalau Rasulullah itu Mi'raj 1 kali seumur hidup, orang ini 70 kali, ini akan merusak akidah dari orang-orang NU, pasti merusak. Sehingga orang NU yang mendengar Nabi aja ketemu Allah cuma 1 kali, dia 70 kali. Hebat mana? Karena ini adalah ajaran sesat bagi orang-orang NU. Mustahil itu. Makanya di dalam kitab Bayai Hashim Ash'ari ini disebutkan bahwa orang yang menyatakan dirinya Mi'raj bertemu Allah itu faqad kafar, benar-benar kafir, benar-benar telah kafir. Jadi orang-orang NU tidak boleh percaya bahwa Faqih Al-Muqaddam ini sudah Mi'raj 70 kali dalam semalam. Tidak boleh percaya. Yang boleh percaya siapa? Ya mungkin orang-orang Rabithah Alamiyah, orang-orang Yaman, mungkin itu. Karena di Yaman sendiri Ba'alwi ini tidak dikenal, ya hanya di Indonesia. Habib di Yaman ini tidak dikenal, yang di Indonesia yang disembah-sembah, baik disembah oleh golongan para ulama ataupun para muhibbin. Ini adalah fakta. Karena apa? Mereka taklid buta. Ini nomor 1. Yang nomor 2, karomah palsu dari Faqih Al-Muqaddam adalah berjumpa dengan Allah 70 kali dalam semalam. Ini ada hubungannya dengan tadi. Ya Mi'raj, ya berjumpa, ya mustahil lah. Nabi Musa saja tidak sampai itu berjumpa dengan Allah, hanya berkalam dengan Allah. Ini framingnya akan menyaingi keistimewaan Rasulullah SAW. Yang ketiga, kambingnya juga ikut Mi'raj. Ini juga melebih-lebihkan, mustahil itu semua. Ini karomah palsu yang ketiga. Yang keempat, karomah palsu dari Faqih Al-Muqaddam adalah
bisa memadamkan api neraka. Bisa memadamkan api neraka. Mustahil. Orang NU wajib tidak percaya. Yang kelima, menghidupkan orang mati. Ini karomah palsu pakai al-muqaddam, menghidupkan orang mati. Ya, itu nonsen, omong kosong. Orang NU wajib mengingkari, tidak boleh percaya, sebab ini tidak ada hubungannya dengan NU, tapi diajarkan kepada NU. Anehnya semuanya diam. Maka sebisa mungkin kita harus bersuara bahwa ini adalah ajaran yang tidak benar yang dipaksakan masuk ke dalam NU. Selanjutnya yang keenam, lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu tadi kesimpulannya itu lebih hebat dari Nabi pakai al-muqaddam, justru tambah sesat, menyesatkan pada umat. Selanjutnya setelah keenam, yang ketujuh, lebih mulia dari Nabi Hud. Ini termasuk framing, lebih mulia dari Nabi Hud. Kalau barusan yang nomor 6 lebih mulia dari Nabi besar Muhammad, dan di framing Nabi Muhammad selalu ada di makam Faqih al-Muqaddam. Jangan percaya, tidak percaya, tidak percaya, jangan percaya. Ini adalah kebohongan besar yang di framing. Lantas yang kedelapan, lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tidak bisa. 4 Khulafaur Rasyidin ini adalah orang-orang hebat yang tidak pernah cerita aneh-aneh pada zamannya, tidak pernah melihat Nabi secara nyata. Yang di akhir-akhir zaman ini orang bisa melihat Nabi secara langsung, itu kan apa namanya? Ya itulah, saya katakan koplak bolehlah. Lantas yang kesembilan, lebih mulia dari Umar bin Khattab. Sama. Siapa yang lebih hebat dari 4 Khulafaur Rasyidin? Belum bisa dibaca. Jadi orang-orang mutakhirin atau orang-orang akhir zaman setelahnya 4 Khulafaur Rasyidin, yang lebih hebat dari mereka belum ditemukan. Yang ke-10 yaitu Faqih al-Muqaddam, wali fiktif. Ya benar, wali fiktif ini banyak diterangkan. Oleh Kiai Amawi juga diterangkan. Tidak punya sejarah apapun. Syabdul Qadir Al-Jilani itu punya sejarah, punya kitab, punya karangan kitab, punya karya. Nah, ini orang cuma punya framing yang dilakukan oleh golongan mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan NU. Orang-orang Robito Alawiyah ikut NU, merebut orang NU, dimasukkan ke Robito Alawiyah, diajari ajaran Robito Alawiyah yang mempercayai dengan framing mereka, yaitu akidah Yaman atau akidahnya Sam, katanya Habib Taufik As-Segaf itu kan sudah sangat menyalahi aturan NU. Kalau mengikuti akidah Yaman dan akidah Syam, sangat menyalahi aturan-aturan akidah NU. Tidak boleh. Kalau orang NU yang terlanjur ikut akidah Yaman atau akidah Syam, segeralah kembali ke NU dan tinggalkan hawain. Yang ke-11, karomahnya yaitu hanya menulis kitab-kitab halu, ceritanya cerita-cerita fiktif, tidak ada keilmuan. Yang ke-12, ini adalah wali yang diciptakan oleh Ba'alwi. Jadi Ba'alwi memframing, membuat wali. Jangankan ini, makam Nabi Hud itu dikelilingi. Mana ada ajaran semacam itu, mengelilingi makam Nabi Hud? Dari mana? Tidak ada. Dan yang terakhir, yang 13, karomah palsu Faqih al-Muqaddam adalah dikafirkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maksudnya, kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari memuat suatu makalah yang mana makalah tersebut menyatakan bahwa orang yang merasa mengaku Mi'raj bertemu Allah, faqad kafara, dia benar-benar kafir. Karena apa? Sudah berlebihan di dalam melakukan framing-framingnya. Sahabat Muslim dimanapun berada, sudah seharusnya kita melakukan penyadaran kepada siapapun dari orang-orang Nahdliyin agar tidak jauh lebih tersesat mengikuti ajaran-ajaran Ba'alwi Habaib di Indonesia. Apalagi banyak yang masalah-masalah bertemu dengan Nabi yang diframingkan, padahal semua itu adalah jalan untuk mereka mencari makan, mereka agar dihormati.
semua ini adalah kebohongan kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana tesis Ki Haji Imaduddin Usman yang sudah dikaji dan diakui oleh beberapa ulama yang menyatakan bahwa Habaib Alwi di Indonesia benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW berdasarkan kajian ilmiah tes DNA, berdasarkan kajian sejarah, dan berdasarkan kajian kitab-kitab nasab. Lalu kurang apa lagi? Kurang apa lagi kecuali orang-orang NU yang memang berpendidikan rendah, tidak mengerti tentang apa itu penelitian ilmiah. Kita memaklumi tugasnya para ulama untuk menyadarkan mereka. Notabene mereka ini adalah penjajah yang dibawa oleh Belanda waktu itu untuk menyayangi perjuangan para ulama dengan mengaku menjadi keturunan Rasulullah SAW. Buktinya bahwa mereka itu setelah dites DNA, haplogrup mereka ternyata berhaplogrup G, yaitu Yahudi Askenazi. Fakta ilmiah tidak bisa ditolak lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.